إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di Jejak Alumni hari ini kita masih berada di Kediri, tepatnya di Pondok Pesantren Islam Plus Ar-Rabithah Kediri, dan Masya Allah kita telah bersama dengan Al-Ustaz Kamal Furun LSP, dan beliau adalah pengasuh dan juga pengajar di Pondok Pesantren Islam Plus Ar-Rabithah, dan juga beliau merupakan salah satu alumni Al-Furqan Al-Islami tahun 1992 sampai 1995. Insya Allah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum, kita sapa dulu. Insyaallah saya bisa deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah. Seperti biasa, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan, di program Jejak Alumni hari ini pastinya beliau akan berbagi kisah, berbagi motivasi dan berbagi semangat pada kita semua tentang histori atau perjalanan beliau selama mondok di Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami Gresik, dan juga sampai dengan beliau saat ini menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Islam Plus Ar-Rabithah Kediri ini. Alhamdulillah. Sebelumnya juga kita telah berbincang juga dengan beliau, dan Masya Allah beliau sangat juga menyambut kita, kedatangan kita di sini, dan Alhamdulillah kita hari ini bisa berbagi kisah dengan beliau. Ustaz ya. Ustaz, seperti biasa Ustaz, di program Jejak Alumni pastinya kita akan banyak ingin menggali ya, atau kita ingin berharap Ustadz berbagi cerita bagaimana perjalanan awal dulu Ustadz memilih sampai dengan awal mula Ustadz bisa berada di Gresik sampai dengan dari tahun 92 sampai dengan 95 ini Ustadz, pada awal mula Ustadz. Baik. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya pribadi diberikan kesempatan untuk menyampaikan di Al-Furqan TV, dan pembahasannya mengulang memori saya dulu. Sudah berapa 10 tahun Ustaz ya. Lebih sudah 25, 26, 27 tahun ya, sebelum masuk ke sana. Kalau sejarah ringkas awal masuk ke pondok itu, ya kayak mungkin pengalaman di pondok sini, saya di santri itu saya tanya gitu. Dari santri yang pertama masuk kelas MTS atau tingkat SMP itu, saya tanya di kelas, adakah yang mondok atas keinginan sendiri gitu? Gak ada. Gak ada. Karena saya juga gitu, dulu terpaksa juga sih. Nah, jadi kita karena pengalaman memang orang tua itu kan dari semua kakak-kakak itu wajib mondok begitu. Wajib mondok. Dan saya perhatikan dari kakak-kakak kok belum ada yang berhasil begitu. Padahal banyak kan dari semuanya mondok, tidak ada yang mondok. Kemudian saya waktu SMP, masih SMP umum gitu, terus dipaksa sama orang tua harus mondok. Kita pun sudah tingkat SMA kan sudah mulai berontak begitu. Nggak mau. Saya pengen ke SMA favorit gitu. Karena merasa waktu itu dengan izin Allah kok dapat ujian nasional itu, kok di sekolahnya itu kok juara 1 begitu. Terlalu pede gitu. Jadi maunya SMA yang favorit di Kediri begitu. Tapi orang tua udah punya keputusan bulat, tidak bisa, kalau nggak mondok nggak usah sekolah begitu sudah. Bahkan ancamannya yang aneh-aneh gitu ya, ada yang bilang nggak mau sekolah belikan becak suruh
becak. Becak. Masya Allah. Ditawari pondok-pondok besar-besar di Solo, di sini, di Jawa Timur, banyak sudah diajak keliling. Saya nggak mau, tetap nggak mau. Terakhir itu mau di Al-Furqan karena saya bisa sekolah di SMA. Itu surat orang tua, gimana bisa sekolah di SMA di luar? Oh bisa, ada kan Al-Furqan itu kan waktu pagi, saya sekolah SMA di luar sore. Waktu awal dulu kan ijazah di Al-Furqan kan ya cuma mahat, nggak ada ijazah negara kan untuk melanjutkan. Itu baru ketemunya di situ. Ya, jadi antara keinginan dan sini saya perhatikan yang sudah mulai tamat SMP atau MTS di sini itu juga sama begitu. Sudah mulai saya perhatikan nggak dulu seperti tamat SD suruh mondok itu masih nurut anak-anak itu. Juga ada teman juga yang mungkin sudah ke Salman sudah ya. Sudah ke Salman. Kayak gitu juga kemarin ngobrol-ngobrol Ustaz Abdul. Sana pondoknya tingkat SMA kan itu. Saya bilang kalau tingkat SMA memang agak susah. Karena anak itu kecuali putri mungkin masih kalau putra itu kan sudah mulai beranilah, sudah merasa besar SMA gitu. Jadi kalau mondok karena SMA itu terlambat, terlambat. Jadi tamat SD mondokkan itu insya Allah lebih mudah dan anak mulai dari di situ mengenalkan itu. Di sini juga problemnya juga sama gitu. Proses 3 tahun itu kan masa kita menanamkan akidah yang benar, agama yang benar, ajaran yang benar, Islam yang murni gitu yang. Setelah proses di situ kita kan namanya dulu di sekolah umum kan ya nggak ngerti lah. Pertama kali saya di Al-Furqan itu ada pengumuman dilarang mendengarkan musik. Kaget gitu. Insyaallah. Sebelum nggak pernah kok belum ada yang pernah dengar gitu karena di rumah kan biasa gitu. Itu pun ya cerita lucu kita mengenang masa lalu kan kita santai kan berbincang ini. Iya benar. Saya terus terang di situ bawa radio memang dari rumah sejak kecil ada bawa radio gitu. Ada aturan gitu kan saya sembunyikan di lemari yang paling bawah gitu. Sembunyikan nggak ketahuan kan disita nanti kan. Ya santai aja gitu. Akhirnya liburan semester saya pulang ya sudah bawa pulang takut nanti ketahuan disita sudah saya bawa pulang. Di situ mulai timbul tanda tanya juga gitu terus. 1 tahun itu masih ada pertengkaran dalam hati. Saya pengennya kayak orang-orang di masyarakat itu orang jadi orang katanya gitu. Orang berdasi, berjas gitu. Kemudian saya berbincang kalau dulu sejak kecil sebenarnya sudah diajari bahasa Arab sih. Kelas mulai SD itu 6 tahun, 9 tahun diajari bahasa Arab sama orang tua itu. Bisa tapi nggak ada niat. Kenapa namanya bahasa Arab di masyarakat itu kan nggak ada target dan sebagainya gitu saja. Nggak punya seperti bahasa Inggris kan beda kan. Oh iya. Istilahnya apa? Kayak bahasa tren dah. Betul. Ada tren gitu. Kalau di waktu SMP saya kursus bahasa Inggris itu 3 bulan aja sudah bisa conversation dengan orang turis gitu bisa. Ini bahasa Arab 9 tahun itu gak bisa. Cuma ya bisa-bisaan gitulah namanya terpaksa kan. Kenapa nggak ada niat terus bahasa Arab buat apa gitu kan. Bahasa Inggris kan wah bisa bahasa Inggris ngobrol sama temannya kan gaya kan gitu kan. Kalau bahasa Arab siapa yang digaya-gayain apanya gitu. Tapi muncul waktu itu berkan terus. Kakak saya juga pintar bahasa Inggris, yang ngajari di kursusan itu juga dia. Tapi sekarang jadi apa gitu. Kursusnya lama-lama juga enggak laku, tutup kursus bahasa Inggrisnya. Ternyata pintar bahasa Inggris itu banyak pengangguran juga kan gitu. Enggak mesti orang jadi orang atau apa gitu. Terus saya pertimbangkan kalau bahasa Arab itu pasti enggak ada istilahnya yang sia-sia gitu loh. So panjang umur nanti kalau kita mengajarkan Al-Quran atau hadis itu bahasa Arab Al-Quran, tetap sholat kita butuh
bahasa Arab terus. Jadi nggak ada yang sifatnya sia-sia itu nggak ada. Kalau bahasa Inggris lama-lama juga lupa kan. Iya, iya. Kalau nggak dilatih terus lupa pasti. Lupa kita sudah lama nggak dipakai itu. Ya paham apa kata dia, tapi kita mau ngomong sudah lupa. Maka dari situlah muncul pertengkaran. Akhirnya mulai tahun kedua itu sudah semangat untuk belajar agama, sudah mulai alhamdulillah dengan hidayah oleh Allah. Dan waktu itu masih di SMA, terus ada problem juga dengan guru di SMA. Terus saya pindah ke Alia, yang satu masih satu komplek dengan ustadz di Al-Furqan yang ada Ustadz Ahmad Sabik, itu satu kelas, satu bangku dulu banyak. Kalau satu yang lainnya dari sejak awal, kalau memang Al-Furqan saya masuk itu mungkin nggak, Ustadz Anwari itu angkatan pertama saya di bawahnya, termasuk ya santrinya Al-Furqan itu belum ada 100 lah. Belum ada 100, sekarang sudah ribuan. Udah ribuan, 2.400-an. Masya Allah. Dulu pun kita pengalaman itu masih asrama cuma satu lokal. Itu diisi 100, kita nggak bisa bayangkan kan gitu. Tidurnya nggak ada tidur di asrama, semua tidur di kelas, tidur di masjid gitu. Masak dulu masih masak sendiri ya. Belum ada sekarang dapur dapurnya itu ya kecil, antri gitu. Kamar mandinya cuma 200, kita bayangkan mau mandi itu antri 12. Satu pintu 12 ini ya. Lama antrinya daripada mandinya. Itu pengalaman dulu juga. Itu malah kadang ya begitulah, semua harus ada susah payahnya. Tapi ya kalau sudah mendapatkan hidayah, seberat apapun itu kan rintangan pasti akan dilalui kan. Masya Allah. Akhirnya dengan itu yang terpenting kan sudah ada hidayah menyapa, sudah itu melebihi semuanya lah. Lebih nikmat saatnya. Daripada dunia seisinya itu tidak ada apa-apanya dengan hidayah. Mulailah saya belajar selama cuma 2 tahun saya di Al-Furqan sebenarnya. Tahun ketiga itu sama nggak ada, sudah belum adanya Mat Ali, cuma berapa santri, 7 santri itu Mat Ali. Justru belajarnya pun di rumah Ustadz Aon, di habis Isya aja. Mat Alinya cuma 1 jam pelajaran sehari. Jadi paginya suruh ngajar, 2 tahun suruh ngajar. Teman-teman juga banyak pulang. Kalau saya menyelesaikan sekolah di luar, masih di sekolah luar untuk ijazah. Kalau saya kan pikirnya habis ini kan harus belajar kan, nggak cukup di sini. Kita butuh terus. Kemudian setelah itu alhamdulillah dengan insya Allah bisa melanjutkan di Libya Jakarta 2 tahun sama Ustadz Ahmad Sabik juga yang di Libya. Masya Allah. Terus kemudian setelah itu saya dengan takdir Allah diberikan izin untuk belajar ke Madinah. Dengan kemudian selesai pulang dari Madinah baru merintis ini sebenarnya sudah orang tua yang sudah 1 tahun mendirikan SD, TK SD 1 tahun berjalan, saya orang tua meninggal, terus saya pulang baru merintisnya, masih muridnya ya belasan lah sedikit. Berarti orang tua dulu saat yang mendirikan yayasan ini? Orang tua. Kalau kondisi kayak sini 1 hektar 90.000 meter persegi, kalau dari saya sendiri kayaknya belum bisa. Karena nggak mudah, kita hanya estafet aja. Terus dulu sih waktu SD juga begitu. Waktu Ustadz Aon main ke sini, kenapa nggak SD kok nggak dibuat pondok gitu? Kenapa nggak dibuat pondok? Saya cuma diam saja, nggak enak. Dalam hati saya dulu waktu di Gresik itu di Sidayu kan banyak pondok anak-anak. Saya sering kadang ngaji sama teman-teman, ada lewat anak pondok kelas SD itu habis subuh tahfidz itu dipukuli sampai nangis. Saya kok nggak sampai hati gitu, tega begitu. Walaupun di Al-Furqan nggak tahu sekarang masih ada dekat SD. Masih ada. Terus saya belum siap gitu dari saya kan. Terus informasi Ustadz Yazid juga bilang belum waktunya, SD masih butuh
kedekatan dengan orang tua itu. Kalau nanti di pondok sejak kecil sudah besar itu kadang anak itu lebih dekat ke ustadznya daripada orang tua sendiri. Kan ikatan batinnya itu. Nah, ini padahal yang biayai semua kan orang tuanya. Kan jadi kita nggak bisa, namanya tetap orang tua tetap harus, walaupun guru kita, ustadz kita hormati, tapi orang tua kan jauh lebih harus lebih didahulukan itu. Setelah berjalan lama, saya ingin juga setelah berjalan TK SD sudah lulus lama, baru merintis 2010 di sini untuk tingkat MTS, SMA, SMP, SMA gitu ya. Terus itu pun saya menggunakan di sini itu mungkin belum ada ya pondok yang semacam ini. Sebenarnya saya buat ini dari pengalaman pribadi saya sendiri. Karena setelah pulang dari Madinah itu di sini saya kan di sana kan belajar agama. Terus saya untuk usaha apa? Kan harus cari maisa. Kalau nggak punya skill, nggak punya pengalaman, bingung juga kan. Terus berusaha untuk pertama ternak kambing. Ternak kambing, ada paman yang sudah ratusan kambingnya, itu saya coba-coba mudah-mudahan sedikit belasan itu. Ternyata nggak semudah dibayangkan. Tahun pertama ya untung sedikit lah. Tahun sebulan itu waktu itu pun pas mendekati hari Idul Adha kan harga kan cukup lumayan. Itu pun keuntungannya masih belum bisa dirasakan. Tahun berikutnya malah turun. Akhirnya saya harus kerja kemana gitu. Nggak semua, kalau orang nggak punya keahlian kan nggak bisa mau kerja di mana gitu. Tapi alhamdulillah waktu liburan liburan kuliah di Madinah kan ada musim panas, saya kan 3 bulan. Itu saya dengan teman-teman kayak Ustadz Syafiq Basalama, saya main ke Riyadh. Ke sana daurah kadang 1 bulan, kadang juga tahun pertama sama beliau juga ke Umaizah, saya di daurahnya saya Muhammad selesai di situ 1 bulan, tinggal berapa hari di situ ya. Kemudian balik karena tinggal 2 bulan ke Indonesia. Jadi kesempatan ini 2 bulan itu kalau habis maghrib saya buat kajian teman-teman, kalau pagi kan daripada nganggur saya ikut kerja di Cina. Oh gitu Ustaz. Cina, ya di Honda gitu kan, resmi Honda. Kalau Jawa kan untuk resmi gitu kan susah. Saya cuma ya pengen belajar aja lah, belajar. Tapi sebenarnya saya nggak punya bakat ke situ. Daripada nganggur kan dimanfaatkan. Biar tahu susahnya orang tua cari maisah itu kayak apa gitu. Biar kita bisa menghargai orang tua susahnya bagaimana gitu. 1 tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu saya ke tempat lain, bukan ke situ. Masih ada Pak Ali punya toko bangunan juga di situ. Saya ikut di situ. Kalau keluarga itu kan masih enak kan itu. Kita kalau di orang Cina ya namanya gitu, berapa bulan kita kerja itu kalau nggak resmi ya nggak digaji apa-apa, kita memaklumi lah, yang penting belajar gitu. Kalau di orang Jawa masuk perasaan gitu kan. Orang Jawa kan mesti perasaan, dikasih makan, dikasih duit. Padahal kita nggak menginginkan itu. Tapi yang kita pentingkan kan ilmunya kita belajar itu. Dari situ ternyata belakangan ada teman-teman juga ngirim di grup alumni Madinah itu perkataan Syekh Albani ketika di Madinah, dia mengajar di Fakultas Hadis gitu kan. Dia menulis paling tidak itu di sini di Universitas Islam Madinah itu juga diajari maharah gitulah. Skill bahasa kita kan skill. Kayak Syekh Albani kan punya skill juga kan. Maka kita buat semacam moto di sini juga di Masjid SD sana itu ilmu agama ya nomor 1, ilmu dunia nomor 2. Karena itu memang menyangkut dalam ayat wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhirat, jangan lupakan ini. Karena pengalaman juga teman-teman itu Mas dulu semangat mondok, ketika pulang dari pondok sudah ngerti sunnah, ketika bertabrakan dengan ekonomi di rumah banyak yang balik gitu. Kolab istilah saya kalau bahasa kasar kolab. Saya mengatakan ya Allah, bahkan mungkin kakak kelas 1 yang dulu ngajak saya ngaji gitu loh.
ngajari di rumah sih, ayo ngaji semangat ngaji. Ternyata dia juga mondok sama dengan saya, terus pulang itu kan bingung. Bingung, saya merasa ya Allah, saya berat. Saya pulang dari Madinah juga itu, kalau nggak punya kerja nanti mau nikah itu, mau istri mau kasih makan apa gitu kan. Akhirnya ada kekhawatiran gitu. Iya, akhirnya saya mau kalau gitu saya pengen membuat pondok yang ada skillnya. Ada yang protes, kok skill sih? Kalau di Madinah itu ada namanya maharoh kan, tapi maka maharohnya di situ kan hanya masalah komputer atau misalnya nggak seperti yang diusulkan Syekh Albani kan. Tapi kan memang aturan di pemerintah Saudi kan mahasiswa nggak boleh kerja di sana kan, harus belajar. Tapi kan tetap kita kita ambil pelajaran dari situ. Di sini maka kita resmikan, karena dulu saya kalau cuma nggak resmi nanti nggak bisa melanjutkan, kasihan. Ilmu itu kan luas sekali. Kalau cuma belajar sama satu guru nanti kita nggak bisa berkembang. Harus banyak guru dan ustadz itu nanti kita akan bisa mempertimbangkan terus banyak faedah yang bisa diambil gitu. Di Al-Furqan sendiri banyak kan ustadznya, Ustadz Abid Rodi yang meninggal. Kita semua dulu ya banyak, bukan cuma satu ustadz yang di sana, di mana-mana juga kita. Maka membuat ini alhamdulillah sudah 6 tahun berjalan ini. Angkatan pertama insya Allah beberapa bulan lagi kan akan lulus, itu ya mudah-mudahan bisa melanjutkan kuliah. Banyak kuliah sunnah alhamdulillah itu. Entah di Stay Al-Bit Thalib atau di Imam Syarif Jember, kalau ada yang di Libya Jakarta atau kalau ada ke Madinah, Masya Allah kita inginnya stafet gitu. Kenapa? Kalau saya perhatikan dakwah yang paling efektif sekarang itu kan lewat media pendidikan. Betul. Kayak di Al-Furqan bukannya ribuan gitu, tapi setiap dari murid yang dulu saya perhatikan awal-awal itu barokahnya Masya Allah. Tamatan teman itu ada yang di Ukhuwah Solo, teman di setingkat juga itu buat pondok sana ribuan. Kita bayangkan Ustaz Aun yang mendirikan awal itu muridnya cuma 100, tapi 100 ini punya pondok. Iya, bercabang Ustaz ya. Terus sana juga muridnya ribuan terus pahala transfer tiap hari itu berapa gitu loh. Nggak bisa bayangkan. Saya pikir itu yang paling efektif, maka kita ya semampu, memang nggak semudah dibayangkan sih. Pondok pesantren ada plus minusnya, tapi kita paling tidak ya di sini membuat yang mungkin belum ada. Tapi sebenarnya dulu Ustadz Aun ketika dulu di Kediri juga ada pondoknya semacam ini. Itu maksudnya agama, tapi hari Ahad itu santri itu kerja. Kerja, ada yang di ayam, ternakan ayam. Itu tapi non formal. Kalau sini saya formalkan, dari izin negara sudah turun itu. Kita ada program setiap hari Sabtu anak-anak harus praktek kerja lapangan. Kalau di mana itu di istilahnya STM itu kan PKL-nya kan cuma 3 bulan terakhir itu. Kalau di sini 6 tahun. 6 tahun berarti. Jadi kan kita betul-betul setiap hari Sabtu ya, ada rutin itu ya. Dan kita PKL-nya itu bukan sekedar ya seperti saya pengalaman itu, nanti saya nggak mau istilah di masyarakat tamatan pondok itu bisa apa gitu. Karena dulu waktu mau SMP dulu tetangga bilang, ada tetangga, "Oh, mondok ya, nanti habis mondok mau kerja apa?" gitu. Masya Allah. Jadi kita mau pondok kan nggak ditekanan, rata-rata jadi pondok itu kan bisanya cuma ngaji gitu, nggak bisa ada skill lain lah ya. Maka kita harus tunjukkan. Maka di sini ada kita program mulai SD, tamat SD itu umur 12 kan sudah balik lah, itu udah kerja. Juga kemarin kita ngobrol ada yang notaris yang dekat dengan kita yang itu, masa tamat SD sudah diajari kerja gitu. Nah, Nabi aja 12 tahun malah bisnis ke luar negeri sama pamannya Abu Thalib kan itu. Baru 12 tahun ke luar negeri, ini baru satu kabupaten, nggak ada satu kecamatan gitu. Dan kita dari pengalaman itu nanti itu biar merasa pertama biar anak itu kan terdidik. Orang tua cari biaya itu susah, maka mondoknya harus sungguh-sungguh. Kemudian setelah mondok nanti, orang kerja itu begini kah dia, sehingga punya cara lah bagaimana dia bekerja.
Nggak, kalau sudah pengalaman 6 tahun masa nggak ngerti kan sudah. Terus juga kita dibuat sistem itu, saya perhatikan orang-orang pengusaha yang sukses yang ngaji di sini saya datangi. Ada yang sarjana hukum gitu. Tanya, "Loh Pak, kok sarjana hukum kok sekarang jualan semen?" gitu kan. Tertawa. Ya ijazahnya nggak nyambung katanya. Ilmunya juga nggak ada gunanya lah. Istrinya ngomong itu keluar pas ya ilmunya hanya tanggal SD aja dipakai gitu ilmu-ilmunya gitu. Ya kalau jualan kan cuma kamu perkalian, tambahan, pengurangan, pembagian, persentase kan selesai sudah. Kan. Terus ada juga toko yang toko tas sepatu yang punya cabang banyak. Saya tanya bagaimana kok bisa berkembang begitu itu. Dia bilang dulu ikut orang sudah 3 tahun pengalaman kan, kemudian ingin buka sendiri, tapi bosnya dia orang Jawa ya Muslim gitu, bagus, dipinjami modal sudah kan, modal. Alhamdulillah. Yang pertama itu ilmunya, skillnya tuh, modal itu nomor 2. Nggak punya modal masih bisa lah. Yang pertama ilmu itu ilmu yang paling, pengalaman kan ilmu yang paling berharga kan. Ya dulu ada teman yang protes, kenapa namanya kok skill ya toh? Kasih maharoh masyarakat itu kayaknya masih canggung. Maharoh. Iya, mahar karena dikira nanti salah persepsi, salah paham. Ya sudah nggak apa-apa, yang penting mahat Arabito enggak masalah. Kalau di izinnya pemerintah kan MTS, MA skill Arabito. Jadi pengalaman itu kemudian saya waktu kerja di Cina itu, bos saya kan Cina, saya belajar. Anak STM yang mau praktek di situ PKL itu ditolak. Kemudian waktu saya jaga di waktu kan itu saya bagian tugas kan di FD di Honda itu, front desk bagian depan itu. Ada anak STM, dia sudah kelas 3 lah, atau istilahnya sekarang 12 kan. Mau PKL gitu, ada surat. Saya di sini, maaf Pak. Maaf Mas ya, bos saya nggak ngizinkan. Kenapa ngizinkan? Waduh, udah tahu saya, bos saya nggak ngizinkan. Saya pikir kenapa nggak boleh ya? Karena orang Cina itu kan pinter gitu kan, dalam masalah gitu. Dia nggak mau cuma dibuat gitu. Tapi dia yang penting anak itu punya bakat, punya niat, praktek silahkan. Nggak usah dari STM, dari Pak. Yang penting dilihat. Oh berarti harus punya bakat. Dan saya perhatikan yang berhasil itu dari anak itu dalam usaha dunia itu, ketika kondisi down, masalah problem dalam usaha bisnis itu, istilah bahasa kasar kolap gitu atau apa itu yang bertahan itu yang dia bakat di situ. Maksudnya orang bakat itu kan hobi kan. Kita haroh itu kan hobi yang positif, tapi bukan hobi yang mancing itu bukan. Maksudnya mancing habiskan waktunya. Hobi yang positif, kita harus, setiap orang itu punya bakat lah. Setiap orang itu sebenarnya punya bakat sendiri-sendiri, dan bakat itu bisa 2 kadang. Mengajar juga bertani, mengajar juga menak ikan di rumah lele atau apa. Maka di sini kita buat program waktu di MTS atau SMP itu 3 bulan pertama itu masa orientasi pencarian bakat. Setelah 3 bulan nanti nggak bisa, sampai lulus MTS itu nggak boleh pindah. Kalau pindah-pindah nanti kan istilahnya orang nggak tenanan gitu loh, nggak serius gitu, malah nggak berhasil gitu. Namanya orang kerja itu nggak ada yang nggak susah sih. Berarti di Arobito ini ada berapa jenjang kelas Ustaz? Kalau dari awal TK ya SD, ada SMP, SMA, alhamdulillah ada Mahat Ali. Tapi Mahat Ali ini khusus putri, namanya LPTI, Lembaga Pendidikan Tinggi Islam Arobito. Khusus putri. Berapa jumlah santri total semua itu? Kalau total globalnya dari TK sampai ini 500 lebih lah, kita nggak menghafal ya. Karena TK kadang naik turun, SD juga naik turun. Kita perkiraan ya 500 lebih. 500 lebih. Ya kan masih di sini, apalagi LPT kan masih baru, khusus putri gitu kan masih baru. Tapi ini sudah semester 5, semester 6, dan lulusan nanti kan kita tahun depan insya Allah membuka pondok putri
Untuk situ jadi kita siapkan gurunya dulu, ustadzahnya gitu, nanti mengajar. Itu ada perluasan lagi di sini Ustaz ya? Ada di sini, bukan di sini aja. Tadi sudah kita kirimkan video profilnya, yang di sana tuh lebih luas. Ada gedung lain Ustaz ya? Ada. Di sini masih ini kecil ya. Di sini ukurannya kecil, di sana lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Masih lahannya masih bisa menampung dana miliaran kalau mau ada yang menyumbang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin pemirsa kalau nanti ada yang ngasih gitu, Mas. Kalau gue langsung Kalau di Al-Furqan kemarin membuat masjid berapa triliun itu? 17. Kita cuma saya katakan 2,3 M lah untuk membuat masjid untuk Pondok Putri lah. Terlalu sedikit kan? Terlalu sedikit gitu. Tapi kalau ada yang mau nyumbang, masya Allah kita ada rekeningnya, bisa ditransfer itu. Kalau mau malah dibangun jadi, kita mau tahu jadi, alhamdulillah. Kita langsung mungkin para donatur yang mau berniat untuk menyumbang bisa langsung demi kesini dulu Ustaz ya? Ya bisa langsung. Dia mau mungkin dia terusnya bangun sendiri, silahkan aja. Kita cuma ukuran sekian. Di lokasi mana Ustaz? Di timurnya LPTI. Oh, timurnya LPTI kan Putri sana. Ya tadi juga saya krunya sini dari Al-Furqan TV gimana ke sana. Boleh, tapi sana untuk akhwat loh ya. Kita untuk akhwat bingung kan, akhirnya mau meliput ke sana akhwat gitu. Akhwat. Ya, kalau akhwat mau masuk kan agak jago kan gitu lah kita. Jadi waktu Ustaz selama mondok di Al-Furqan dari tahun 92 sampai kurang lebih 95 Ustaz ya? Yeah. Jadi ada nggak Ustadz ya sesuatu yang begitu memorable lah kalau kita bilang Ustadz begitu mengingat mungkin nasihat dari Ustadz Sunnah, Abdul Rafiq dan sebagainya Ustadz yang paling Ustadz ingat sampai dengan sekarang, Masya Allah. Enggak, kalau nasihat secara khusus enggak ada, cuma kita dulu orang tua anak itu Ustadz kan dekat sekali, dekat sekali. Sering ke sini Ustadz Aun. Dulu biasanya tiap tahun itu ngisi di sini ada bedah buku atau kajian. Tiap tahun itu ada. Alhamdulillah yang hadir ya ratusan banyak kan. Cuma yang paling penting itu Ustadz Aun saya anggap itu yang Allah kasih jalan lewatnya saya tahu sunnah gitu loh. Itu hidayah kan mahal kan. Hidayah lewat Ustadz Aun akhirnya kita mengenal sunnah itu sudah ya, luar biasa kan. An yahdikallahu rajulan wahidan khairul laka min humrin, walaupun itu mungkin masuk Islam, tapi kita mudah-mudahan juga termasuk juga mendapatkan orang petunjuk tahu sunnah Islam yang murni itu lebih baik juga daripada kendaraan sekarang lah ibaratnya. Kendaraan yang mahal sekarang itu. Cuma ya kita ya masih terus hubungan baik dengan Ustadz Aun. Ya kemarin berapa bulan lalu kita SMS sama WA sama Ustadz Aun itu, gitu biasa gitu. Yang saya tahu dari beliau itu, masya Allah fisiknya kuat luar biasa. Gitu. Kalau saya sendiri Enggak bisa kayak beliau saya ngakui. Kenapa? Waktu Ustadz Aun tiap bulan kan ke Kediri ya. Kadang 2 kali ke Kediri. Saya pernah berangkat sama beliau dari Al-Furqan itu Sarawak sama Rifak masih kecil lah. Rifak masih kecil itu. Karena waktu sana mungkin dia masih TK, saya ngantarkan ke TK dulu bonceng sama anak Ustadz Abid. Nah, Abid Putri masih TK kan nggak masalah kan itu. Ke Kediri situ masya Allah. Dulu belum ada bis di Sorowo, Sedayung, Surabaya belum ada bis. Jadi berapa kali mikro itu Ustadz Aun masya Allah di tengah perjalanan ruamenya di bis kota Surabaya gitu bisa istirahat gitu. Belum sampai sudah bangun. Saya di sampingnya di angkot juga di kursi kota itu bisa tidur, orang ramai bisa tidur. Sudah mau deketi bangun. Kalau saya nggak bisa gitu, waduh. Nanti kalau saya tidur bisa 12 balik lagi. Gitu. Jadi masya Allah fisiknya luar biasa. Ada positifnya gitu. Ketika kita butuh istirahat, nanti butuh butuh konsentrasi udah siap. Tapi Allah kasih kemampuan tiap orang nggak sama gitu. Nggak sama. Kalau masya Allah kasihkan itu. Jadi semangatnya luar biasa, ada orang yang luar biasa. Saya kalau ingin ngikuti kayak harus tahu diri lah.
tahu dari kemampuan tiap orang kan nggak sama. Betul, Ustaz. Maka kalau dibandingkan Ustaz saya nggak ada apa-apanya. Jadi mungkin semangatnya juga luar biasa, mungkin keilmuannya juga biasa, masya Allah. Maka sering kalau saya ngomong kayak WA itu Ustadzuna al-Walid gitu, kita anggap ya orang tua sendiri lah, atau Ustadz kita gitu. Itu ya yang selama mondok, karena di pondok itu kan bukan cuma Ustadz Aun saja yang ngajarkan. Betul. Cuma saya di kelas tuh ya jarang-jarang juga sih ya. Cuma jarang. Ada ustadz yang lain kan jadwalnya kan ada. Jadi kalau ditanya Ustadz Aun mendatang, kadang juga waktu itu anak-anak Sulawesi protes gitu. Ada yang protes. Kita jauh-jauh dari Sulawesi sini, Ustadz sering ngisi keluar gitu. Terus saya pikir, ya memangnya Ustadz khusus untuk kamu aja gitu. Dakwah untuk sini kan butuh masyarakat, butuh dakwah. Kayak perkataan kan betul dia. Jauh-jauh saya dari Sulawesi sini, ternyata Ustadz sering ngisi keluar, gimana? Emang di sini cuma Ustadz Aun aja, nggak ada Ustadz Aun gitu. Ya, gitu. Akhirnya kita ya, yang terpenting kan niat itu, terus semangat. Mulai dari situ kan sebenarnya saya sudah basic bahasa Arab saya kan sudah ada waktu mulai ada niat itu mencuat gitu, masya Allah. Ke Libya juga itu teman-teman bisa bahasa Arab sejak kelas 1 SD sudah diajari bahasa Arab, cuma dulu kan nggak ada niat. Kalau nggak ada niat itu nggak bisa. Tapi dengan mencari kebenaran itu muncullah niat, semangat belajar bahasa Arab. Nah ini Ustadz, jadi mungkin kan Ustadz telah berbagi cerita kita di tahun 92 bagaimana dulu zaman Ustadz menjadi santri dan sekarang ini kan pastinya berbeda dengan zaman santri zaman sekarang nih Ustadz ya. Nah pastinya kan tentunya pasti mempunyai tantangan yang berbeda nih Ustadz. Ya, mungkin Ustadz bisa memberikan kita nasihat bagi para santri ini untuk menghadapi suatu tantangan menjadi seorang thalib ilmi Ustadz ya. Istilahnya walaupun di zaman Ustadz itu dengan zaman mereka sekarang ini pasti berbeda, pastinya kan mereka juga butuh untuk motivasi atau semangat mereka untuk tetap bisa semangat untuk menuntut ilmu Ustadz. Baik. Ya setiap masa ada tantangan sendiri. Mungkin kalau sekarang santrinya ribuan itu yang dibutuhkan sabar kan. Dulu kalau kecil itu masalahnya juga kecil, cuma fasilitasnya yang sangat-sangat terbatas. Depan pondok itu ndak ada halaman, tambak gitu. Jadi nggak ada halaman sama sekali. Jemur aja nggak ada. Jadi mau nyuci nimba dulu di jadwal gitu. Di sini kan nggak ada santri sekarang, udah ada dieselnya, udah ada laundry. Masalah masjidnya AC dulu nggak ada. Jadi panas gitu udah. Jadi kalau dikatakan gimana? Ya kita hanya yang paling utama itu niat dulu. Niat mencari kebenaran itu. Kan itu yang paling membuat yang lainnya itu terasa ringan lah. Beban yang lainnya itu tidak akan terlalu diperhatikan gitu. Jadi kalau masa sekarang fasilitas kata tadi Ustaz Abdul Wahid itu Islam itu masjidnya AC besar gitu, masya Allah ya. Jauh beda dengan dulu kita nggak ada nggak punya masjid, numpang di tetangga masjidnya di punya kampung situ kan. Ya beda, jauh beda. Cuma setiap orang itu tantangannya sendiri-sendiri dan semua santri beda-beda. Misalnya santri ini kayak di sini misalnya kan ada santri. Ketika tahun kedua ternyata orang tua meninggal. Itu tantangan kan nggak bisa kita katakan masalah pondok itu tiap orang punya tantangan sendiri-sendiri. Seberat. Jadi belum tentu yang dulu tantangan fasilitas atau tantangan ini kan nggak mesti sekarang bisa jadi lebih berat. Individu per individu. Kalau secara global kayaknya fasilitas enak kan gitu. Tapi kadang ya pertama niat itu saya bilang nggak ada yang melebihi niat sih masalahnya itu. Niat itu kalau sudah tulus semua rintangan itu akan terasa ringan gitu. Jadi kalau tentang gimana tolak ilmu sekarang kok misalnya fasilitas di santri
tergantung niat. Masalahnya letaknya di niat itu. Kalau sudah hidayah menyapa itu semua rintangan, walaupun misalnya ada berita orang tua meninggal, saya harus selesai. Saya selesai. Saya pun kalau di secara materi mau kuliah ke luar negeri itu tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Tapi kalau ukuran saya waktu di pondok itu termasuk hemat lah gitu. Sering jajan gitu. Uang saya tabung di teman sendiri. Kalau itu ada teman yang tugasnya mengumpul, sampai teman, ngapain duitnya kok dikumpulin terus, saya diem aja. Kenapa? Saya punya program. Habis ini saya kemana? Ke Jakarta, butuh biaya. Masya Allah. Masa minta orang tua terus? Kan nggak bisa. Ke Jakarta di sana alhamdulillah kan gratis, ada mukafaah lagi itu. Walaupun nggak cukup, tapi alhamdulillah dengan izin Allah masih bisa kirim sama orang tua 50.000. Kalau 50.000 kan cukup waktu itu cukup lumayan. Nabung terus, saya yang penting pokoknya nabung lah. Pokoknya saya nabung, kalau nggak nabung bagaimana saya bisa berkembang gitu. Terus itu ke Saudi kan, apalagi sekarang informasi terakhir kalau ke Madinah itu butuh biaya kurang lebih 15 juta. Saya dulu berapa juta nggak tahu. Kalau nggak punya tabungan ini harus saya minta ke siapa gitu. Minta orang tua terus, belum tentu orang tua sudah sepuh, sudah nggak kerja, sakit itu nggak cukup, maka terus nabung untuk nanti bisa beli kitab, untuk persiapan sewaktu-waktu yang kita di luar perkiraan kita. Kalau nggak gitu ya nggak bisa. Harus hemat, terus kemudian punya program, tujuan, cita-cita yang tinggi gitu. Karena saya memang didik orang tua itu cita-cita setinggi langit gitu. Jangan jadi cita-cita pemungut potong rokok, ibarat dulu pengemis tes itu dah boleh gitu, rendahan. Cita-cita yang tinggi, walaupun nggak sampai nggak masalah. Yang penting punya cita-cita yang tinggi, dan yang paling tinggi kalau di agama kan surga. Tapi untuk menggapai surga gimana kalau nggak menuntut ilmu agama? Kan nggak ada jalannya yang paling tepat itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jalan yang paling mudah ini, kita mau jalan yang paling sulit, sudah sulit, jalan sulit lagi. Ini yang paling mudah, itu masih sulit, apalagi yang jalan yang sulit, masya Allah. Itu mungkin sekilas. Baik Ustaz, jazakumullah Ustaz atas nasihat dan berbagi ceritanya. Kalau ingin ngobrol panjang sebenarnya ingin sekali Ustaz ya, cuman masya Allah karena waktu kita juga terbatas. Ya, mungkin insya Allah kita bisa berlanjut lagi di obrolan lainnya Ustaz ya. Semoga Ustaz juga bisa mungkin ke Gresik Ustaz. Kapan mungkin ada waktu bisa ke Gresik. Insya Allah Ustaz ya. Oke Ustaz, kami juga segenap mengucapkan terima kasih atas sambutan Ustaz juga, dan jazakumullah Ustaz atas semua nasihat Ustaz dan berbagi cerita tadi. Ustaz, kita tutup dengan doa kafaratul masjid Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث